Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiwa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya menjelaskan ukuran penyebaran data kelompok. Apa itu penyebaran data kelompok? Ukuran penyebaran data kelompok adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Beberapa ukuran penyebaran data kelompok yang umum digunakan adalah rentang antar kuartil, simpangan kuartil, varians, dan simpangan baku. Untuk menghitung ukuran penyebaran data kelompok, kita perlu menentukan nilai kuartil dan frekuensi data. Berikut adalah jenis-jenis ukuran dan penyebaran data kelompok. Beberapa ukuran penyebaran data kelompok yang umum digunakan adalah rentang. Rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah selisih untuk antar kuartil ketiga dan pertama. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil. Varians adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan data. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Rumus menghitung ukuran penyebaran data kelompok. Untuk menghitung ukuran penyebaran data kelompok, kita perlu menentukan nilai kuartil dan frekuensi data. Beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran penyebaran data kelompok antara lain simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata SR adalah jarak rata-rata suatu data terhadap rataannya. Rumusannya adalah SR sama dengan prak sum limit bar, di mana N adalah banyaknya data, adalah frekuensi hitung, adalah titik tengah kelas ke I, dan bar adalah rataan hitung. Ragam mata varians. Ragam mata varians adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan rata-rata data. Rumusnya adalah sebagai berikut. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Rumusnya adalah S sama dengan dibagi SQ/RT. Kelebihan dan kekurangan ukuran penyebaran data kelompok. Kelebihan ukuran penyebaran dan kelompok adalah memberikan informasi tentang seberapa jauh data penyebar dari titik pemusatannya. Yang kedua, dapat membantu dalam menentukan standar nilai untuk kepentingan akademik maupun praktis. 3. Digunakan untuk memilih peloncat tinggi dalam perlombaan atau memperlakukan dua kelas secara perbedaan akibat adanya perbedaan kondisi kelas atau murid. Kekurangan ukuran penyebaran data kelompok adalah rentang merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar sebab hanya memperhitungkan selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Simpangan rata-rata dan ragam sangat sensitif terhadap adanya pencicilan atau data yang ekstrim. Simpangan baku tidak dapat digunakan pada data yang tidak memiliki distribusi normal. Perbedaan antara ukuran penyebaran data kelompok dan tunggal. Perbedaan antara ukuran penyebaran data dan kelompok dan tunggal. Perbedaan utama antara ukuran penyebaran data kelompok dan tunggal adalah pada cara pengelompokan data. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Ukuran penyebaran data kelompok digunakan pada data yang dikelompokkan.
Rentang antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan baku dapat digunakan sebagai ukuran penyebaran data kelompok. Rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ukuran penyebaran data tunggal digunakan untuk data tunggal atau data yang tidak dikelompokkan. Kedua, rentang, simpangan, rata-rata, dan ragam dapat digunakan sebagai ukuran penyebaran data tunggal. Rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Simpangan rata-rata adalah jarak rata-rata suatu data terhadap rataannya. Dan yang terakhir, ragam atau varian adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan rata-ratanya. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ukuran penyebaran data kelompok adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data penyebar dari rata-ratanya pada data yang dikelompokkan. Beberapa ukuran penyebaran data kelompok yang umum digunakan antara lain rentang antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Ukuran penyebaran data kelompok memiliki beberapa kegunaan. Antara lain, memberikan informasi tentang seberapa jauh data menyebar dari titik pemusatannya, dapat membantu dalam menentukan standar nilai untuk kepentingan akademik maupun praktis, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ciri kelompok dan perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Sekian presentasi yang saya jelaskan tentang penyebaran data kelompok dan tunggal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.